Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Kembali Smart dalam Smart Happiness. Satu topik yang menarik yang mungkin menjadi pengingat untuk kita bahwa hidup kita tuh berharga gitu ya. Walaupun mungkin banyak orang yang menganggap diri kita sebelah mata, tapi jangan khawatir, jangan takut. Kayaknya Tuhan tuh sudah menyiapkan misi-misi ataupun tujuan seperti yang Pak Arfan katakan peran gitu ya dalam hidup kita masing-masing. Cuman mungkin kitanya yang belum bisa melihat lebih dalam. So, Pak Arfan mungkin boleh bantu nggak sih sebenarnya gimana cara kita untuk bisa melihat, menilai diri kita lebih dalam sehingga penilaian kita tepat gitu ya, nggak meleset, nggak kelebihan, nggak kurang juga gitu. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi kalau kita ingin tahu apa keistimewaan kita, lihat saja apa sesuatu yang paling senang kita lakukan waktu kita kecil. Waktu kecil, oke. Itu aja. Ya. Apa yang paling kamu sukai, kamu lakukan dengan senang hati ketika kamu masih kecil. Itu aja. Oke. Kalau saya dulu waktu saya masih kecil, salah satu yang saya sukai itu ngajar gitu. Oke. Ya, tapi saya belum menyadari sampai beberapa tahun kemudian saya baru menyadari gitu ketika saya mempelajari mengenai harga diri ini, saya baru menyadari gitu bahwa iya ya, dulu waktu kecil tuh sebetulnya saya sudah memainkan peran sebagai motivator gitu. Cuma waktu itu saya punya kamar gitu kecil, kamar tidur saya kecil, tapi saya bikin tuh kayak kelas kecil gitu. Oke. Kayak kelas kecil, ada papan tulisnya, ada satu meja di situ. Ya, kemudian ada muridnya tuh adik saya gitu. Jadi Dan pura-pura yang lagi menarik, belajar ya. adik saya itu kalau masuk ke kamar saya itu ya belajar itu dia nggak pernah manggil saya dengan kakak gitu, Oke. tapi manggilnya Pak Pak Guru. Guru. Gitu. Nah ini kan ya Ya, ya. yang kayak begini ini gitu. Ketika kita apa namanya menyukai sesuatu yang tidak kita sadari waktu kita kecil, saya tuh seneng banget begitu. Iya. Seneng banget tuh ketika ngajar tuh, dan waktu itu zaman dulu itu papan tulisnya tuh masih papan tulis yang Kapur. Ya. pakai kapur yang dihapus tuh banyak abunya gitu Iya. ya. Oke. Jadi kalau udah habis ngajar tuh harus bersih-bersih kamar gitu ya karena Betul. sumber debu gitu. Tapi saya sangat menikmati itu ya, sangat menikmati menyampaikan sesuatu pada orang, dan kenikmatan terbesar itu adalah ketika orang itu manggut-manggut mengerti gitu. Yes. Dan ternyata saya punya sebuah kelebihan, saya bisa menyampaikan sesuatu itu secara simple gitu. Oke. Secara sangat sederhana gitu. Sesuatu yang susah kayaknya ya, yang kalau orang lain terangin itu bisa berbusa-busa. Ya. Saya neranginnya sederhana aja. Dan adik saya langsung ngerti gitu. Dan dia bilang, kalau sama orang lain ini udah diterangin berkali-kali bingung nih dia. Tapi begitu sama saya terangin sedikit aja gitu, saya kasih kata kunci, langsung ngerti. Nah, saya lama-lama, waktu itu saya nggak sadar itu. Saya hanya menjalani itu sebagai sebuah kesenangan masa kecil gitu ya. Tapi kemudian setelah saya belajar banyak ya mengenai psikologi, ya mengenai manusia itu seperti apa, yang namanya talenta, potensi gitu. Saya melihat bahwa itu loh sebetulnya yang seringkali kita sepelekan gitu. Hal-hal di masa kecil yang senang sekali kita lakukan. Yang kita melakukan itu bukan karena kita disuruh, bukan karena kewajiban, bukan karena diminta sama guru, bukan karena dibayar, tapi kita melakukan dengan senang hati. Nah, itu sesungguhnya adalah tanda dari Tuhan mengenai kamu itu akan bagus kalau kamu menekuni itu. Hal-hal yang kamu sukai di masa kecil itu sebetulnya yang kamu lakukan tidak sadar. Karena kalau sekarang ini kan kita melakukan semuanya kan sadar kan. Bahkan Betul. kadang setelah menjadi profesional ya harus dibayar dong gitu kan, dikit-dikit bayar aja kan begitu ya. Ini juga profesional kan. Yes. Jadi kita kadang-kadang sulit menemukan gitu. Tapi coba deh lihat, mungkin Audrey juga bisa mulai melihat gitu. Waktu masih kecil suka apa gitu ya. Iya. Sesuatu yang senang banget melakukan itu. Misalnya pulang sekolah, misal gitu ya. Pulang sekolah buru-buru ngapain tuh? Nah itu. Coba deh diingat. Dan smart listener juga boleh nih kalau Anda mau berbagi ya pengalaman masa kecil. Yes. Monggo. Oke. Kalau Audrey itu inget banget karena dulu mamanya Audrey itu mantan perawat, Pak Arfan. Jadi Oke. aku tuh suka main dokter-dokteran gitu ya, merawat. Pokoknya ada tuh sampai ada foto aku pegang stetoskop tapi
betis tante aku yang aku periksa gitu ya. Tapi ya mungkin ya itu, punya kecenderungan untuk merawat gitu ya, mungkin ya merawat, kesehatan mental smart listeners, terus juga merawat apa ya, karir dan lain sebagainya melalui narasumber-narasumber keren dari Smart FM gitu ya. Itu yang mungkin, bisa ditarik gitu. Kalau misalnya Smart listeners punya cerita lain juga boleh, silakan sharing gitu ya. Tapi kalau bicara tentang masa kecil Pak Arfan, mungkin kita suka lupa gitu ya. Aku aja, kalau Pak Arfan nggak trigger tadi aku lupa juga gitu dengan masa-masa indah itu gitu. So butuh validasi sepertinya gitu ya ketika kita mungkin, terlihat kalau orang tua kan pasti melihat anaknya itu gerak-geriknya seperti apa. Seberapa penting sebenarnya validasi dalam harga diri ini, Pak Arfan? Silakan. Ya, kalau tadi kaitan dengan potensi ya, Ya, Audrey ya. Jadi kalau misalnya tadi Audrey itu main dokter-dokteran gitu ya, tidak selalu harus berarti mesti ini Audrey jadi dokter nih, nggak harus begitu. ya, betul. Tapi ada sesuatu dimensi gitu ya, ada sesuatu dimensi dengan menjadi dokter-dokteran itu sebetulnya apa? Misalnya keinginan untuk melayani orang lain misalnya. Yes. Ya, senang melayani orang lain. Ya. Atau mungkin dari situ bisa ketahuan ada sebuah keunikan atau potensi Audrey untuk merawat orang lain misalnya. Ya, merawat itu bisa berarti merawat secara fisik atau Ya, merawat dalam hubungan memaintain gitu ya, memaintain audience gitu. betul. Tapi memberikan sesuatu kepada orang gitu. Itu menjadi kata kuncinya gitu. Jadi bukan dokternya yang nanti menjadi kata kunci gitu, ya. Jadi memang kalau dilihat kalau yang namanya potensi itu, maka tugas dari setiap orang tua di dunia ini itu sebetulnya adalah mengamati perilaku-perilaku anak ketika dia masih kecil. Yes. Oke. Jadi sebetulnya apa yang akan kita lakukan itu sudah ada bibitnya gitu, yang sudah diturunkan oleh Tuhan, yang nanti ketika anak itu mulai tumbuh di usia-usia apa namanya masa kecil itu nanti akan ketahuan gitu. Jadi sebetulnya bahkan ya tidak perlu itu sampai tes bakat dan sebagainya Hmm, itu hanya terjadi ketika kita bingung gitu ya ini apa ya. sebetulnya. Tapi kalau kalau kita ingat-ingat kalau Anda punya anak kecil ya Aha. perhatikan tuh, apa yang dia lakukan itu, apa yang dia sukai, itulah sebetulnya bakatnya, itulah sebetulnya talentanya. Nah tinggal tugas kita adalah menumbuhkan itu, mengembangkan itu, memoles itu gitu sehingga nanti dia akan tumbuh menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan dari dirinya gitu ya. Validasi ya kalau mengenai validasi itu bisa-bisa saja ya. Kita perlu memberikan penguatan. Itu kan hanya berupa penguatan ya kepada Ya. orang lain supaya orang itu sadar gitu. Misalnya kita ketemu sama teman kita atau sahabat kita ya atau saudara kita yang kemudian mengatakan, ah aku kayaknya bukan siapa-siapa gitu, aku nggak akan kemana-mana. Nah itu kita bisa bantu sekarang ini. Ya kita bisa bantu dengan mengatakan bahwa nggak mungkin kalau kamu nggak tahu kamu mau ngapain dalam hidup ini, itu semata-mata karena kamu belum mengenal dirimu gitu. Mhm. Kenali dirimu. Oke, kenali dirimu juga panjang tuh ceritanya. Yes. Kenali dirimu apa? Kenali bakatmu, kenali potensimu. Nah, caranya gimana? Coba ingat-ingat gitu. Apa sesuatu hal yang dulu kamu lakukan di waktu kecil yang kamu mungkin nggak sadar bahwa itu sesuatu yang sangat penting, tetapi kamu melakukan dengan senang hati. Coba apa? Semua orang pasti ada. Nggak ada Betul. orang satupun orang di dunia ini yang nggak melakukan satu hal yang dia senangi di masa kecil. Pasti ada. Dan itulah sebetulnya keunikan kita. Itulah sebetulnya bakat kita gitu. Ya, nah, jadi kalau kita udah tahu teorinya seperti ini, maka ketika kita punya teman yang seperti itu, tugas kita ya menemukan dia untuk membantu dia untuk menemukan. Mhm. Setelah itu memberikan validasi. Iya, kayaknya kamu bener deh di sini deh. Kayaknya kamu coba deh kita coba lagi deh, kita explore lagi deh gitu. Dan Mhm. ketika orang sudah menemukan itu, oh, Audrey itu adalah penemuan yang paling berharga dalam sejarah umat manusia gitu. Oh. Apa itu penemuan yang paling berharga dalam sejarah umat manusia adalah menemukan Aha. kita itu mau kemana. Kita itu diciptakan Tuhan tuh untuk jadi apa. Bakat kita itu apa, potensi kita apa. Apa peninggalan terbesar yang bisa kita wariskan kepada dunia ketika nanti kita sudah nggak ada di dunia ini. Itu Audrey. Dan ketika kita menyadari itu, kita akan bangga gitu bahwa kita punya kafling loh di dunia ini. Jadi kaflingnya itu di dunia ini kita kita harus tahu kita tuh masuk kafling yang mana Audrey di dunia ini. Mhm. Ya, ada kafling apa namanya?
dokter misalnya. Oke. Ya, dokter juga macam-macam tuh, ada dokter spesialis macam-macam. Mhm. Ya kan? Ada cuffling manager misalnya. Yes. Ada cuffling leader misalnya. Ada cuffling bankers misalnya. Mhm. Ya, ada cuffling motivator. Nah, itu. Ya, Motivator juga banyak itu. betul. Macam-macam. Nah, kalau saya specialize di bidang leadership and happiness. Itu. Mungkin ada lagi yang specialize di bidang marketing, finance, eh apa namanya, apapun lah. Ya, apapun lah. Jadi kita harus tahu gitu, kita itu keunikan kita apa. Dan ketika kita tahu keunikan kita, maka akan muncul pride. Nah, inilah yang nanti akan memunculkan harga diri dalam diri kita. Oke, aku langsung sambung dengan sharing-sharing small listeners nih ya, Pak Arfan ya. Cerita masa kecilnya udah mulai masuk nih di WA kita. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita langsung saja ke Pak Anto yang ada di Jambi. Selamat pagi, Pak Arfan. Aku jadi ingat waktu kecil tuh aku suka banget mengoreksi orang lain ya. Bahkan dulu sempat dipanggil guru karena temen aku tuh sampai nangis karena aku koreksi gitu matematikanya karena dia salah caranya gitu. Tapi sekarang saya jadi auditor gitu ya. Sepertinya Pas ya. sepertinya ini inline gitu ya. Keren Oke, banget. yes. Satu lagi ini dari Ibu Pujiastuti. Ibu Pujiastuti, Ibu Pujiastuti dulu Maksudnya. suka banget main puzzle katanya Pak Arfan. Main puzzle, terus juga menyusunlah sesuatu Lego gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang pekerjaannya di sales and marketing, sebenarnya saya bingung inline-nya apa, tapi saya yakin mungkin ada garis merahnya gitu ya. Nanti mohon dibantu Pak Arfan garis merahnya itu apa gitu ya. Nanti kita akan bahas Oke, Pak siap. Arfan setelah yang satu ini. Ada juga pertanyaan aku baca dari Ibu Karin. Tadi bicara tentang anak-anak Pak Arfan, anak saya umur 4 tahun lagi suka banyak hal gitu ya. Kita sebagai orang tua seperti apa? Apakah menyuruhnya untuk eksplor banyak hal atau memfokuskan aja sama satu hal yang dia suka gitu ya? Ini Oke. mungkin boleh dibantu Pak Arfan juga sebagai orang tua. Setelah ini kita akan bahas pertanyaan Anda, small listeners, dan juga kita akan minta tipsnya sama Pak Arfan gitu ya. Bagaimana kita bisa terus mengeksplor diri kita sehingga kita pun bisa punya nilai diri yang baik, harga diri yang baik gitu ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah dalam Smart Happiness. Kita masuk ke sesi yang terakhir, semua listeners. Selalu nggak kerasa ya ngobrol sama Pak Arfan dan juga pastinya dengar cerita-cerita Anda, semua listeners pagi hari ini yang sangat-sangat unik. Apalagi ini membawa kita ke memori masa kecil gitu ya. Jadi ingat dulu suka main apa, sukanya ngapain gitu ya. Memori bersama keluarga, abang, adik gitu ya, ataupun kakak. Ya pastinya sangat indah seperti itu. Oke, Betul kita sekali. balik Pak Arfan ke respon-respon semua listeners. Tadi ada Pak Anto yang menjadi auditor gitu ya, dan juga Bu Sri Pujastuti ya Ya, dari kecil suka menyusun-nyusun gitu ya, main Lego, main puzzle ya. puzzle, dan akhirnya menjadi sales and marketing. Mungkin kita boleh bahas dulu dari dua respon ini, silakan Pak Arfan. Ya, kalau Pak Anto udah benar berarti ya. Ya, tepat ya. Langsung tuh, direct tuh ya, mengoreksi orang lain jadi auditor gitu ya. Aha. Ya, atau juga mungkin menjadi kritikus film, ya Ya, kan? Bisa. Kritikus film atau menjadi misalnya pengamat politik, kan wow, juga gitu, pas mengkritik banget. pemerintah, ya kan? Betul. Pengamat ekonomi, mengkritik Ya. kebijakan-kebijakan. Mengkritik itu penting loh. Ya, Ya. karena kalau sebuah sistem itu nggak ada yang mengkritik, ya itu kan yang kalau dalam demokrasi kita bilang oposisi ya. Kalau nggak ada oposisi itu kacau itu pasti. Ya, jadi mengkritik itu penting, mengoreksi itu penting. Tapi mari kita taruh di tempatnya tadi itu. Anda menjadi auditor, menjadi pengamat, menjadi kritikus film itu butuh kemampuan untuk mengoreksi ya. Ibu Pujiastuti sekarang jadi sales and marketing. Dulu waktu masih kecil suka main puzzle. Pertanyaannya apa hanya itu? Oke. Karena saya juga suka main puzzle. Saya juga suka main Lego, itu suka banget. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir, waktu kita masih kecil kan kita menyukai banyak hal. Ya. Iya kan? Main Lego suka, main bola suka, ngajar suka. Tapi dari tiga itu, yang paling saya suka itu ngajar. Dan betul-betul kalau ngajar itu, waktu berjalan tidak terasa gitu. Oke. Tahu-tahu udah 2 jam gitu. Gitu. Dan saya tuh mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika menjelaskan sesuatu sama orang.
Ketika menjelaskan sesuatu, kemudian orang yang mendengarkan penjelasan saya itu, dalam hal ini adik saya gitu, benar-benar langsung menangkap, langsung ngerti, dan langsung seneng, happy. Saya mendapatkan kepuasan yang luar biasa, lebih daripada kalau saya main Lego. Yes. Nah, jadi Ibu Pujiastuti tolong ditelusuri lagi lebih dalam. Ya, bukan hanya main Lego, ada lagi sesuatu yang Anda sukai. Jangan-jangan salah satu yang Anda sukai adalah menawarkan barang kepada orang. Menawarkan apa namanya, misalnya main jual-jualan gitu. Jadi Mhm. kayak main boneka-boneka atau main apa, Ya, tapi ada yang jualan gitu. Nih, ya. saya lagi jual sayur nih, mau beli yang mana? Yang ini sayurnya begini, yang ini begitu gitu. Dia menjelaskan gitu tipe barang-barang yang dia jual. Mungkin begitu gitu. Ya, jadi kita harus harus pikirin bener-bener nih, nggak cukup seingatnya kayaknya ini gitu. Ya. Sesuatu yang bukan hanya Anda sukai, tapi memberikan kenikmatan ketika Anda melakukannya gitu. Mhm. Ya, atau boleh boleh saja ini benar jawabannya gitu tadi ya, main apa namanya tadi, main Lego itu Yes. kaitan sama sales marketing adalah kreativitas misalnya. Oh, oke. Ya, bisa menemukan cara untuk menghadapi eh, prospek atau calon customer sesulit apapun, dia Yes, bisa ciptakan dengan kreativitas seperti dia main betul. Lego. Misalnya begitu, bisa saja. Ya, 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 ya. tapi coba temukan deh. Kalau saya masih menduga ada yang lain selain main Lego ini ya, Bu Pujiastuti ya. Mhm. Kemudian Ibu Karin tadi ya. Yes, Bu Karin. Ibu Karin punya anak 4 tahun, anaknya suka banyak hal, yang harus dilakukan apa? Explore, bukan fokus. Belum Oke. waktunya fokus. Hmm. Explore dulu. Ya, ini juga sama seperti kalau kita bicara mengenai kreativitas juga. Kreativitas itu harus dieksplor sebanyak-banyaknya gitu. Cara mengeksplor gimana? Coba gitu. Ya, kalau punya anak itu coba les bahasa Inggris, coba les nari, les Mhm. musik, les balet, les apapun, les gambar. Nanti akan ketemu itu, gitu Oke. ya. Jadi belum belum waktunya untuk fokus, apalagi anaknya baru 4 tahun. Ini Tahunnya. waktu untuk mengeksplor. Nanti kalau udah banyak dieksplor, nanti akan ketemu. Mungkin ada 2 atau 3 hal saja. Nah, baru nanti kita mulai fokus dikit-dikit, gitu. Hmm. Oke, Pak Itu Arfan, Audrey. satu pertanyaan lagi ya yang cukup menarik. Ini kita ke Bapak Daniel yang ada di Bogor. Pak Arfan, saya berusia 28 tahun, seorang apa nih? Oke, seorang account manager ya. Bingung sebenarnya untuk menilai diri. Kadang kalau kita lihat dalam diri, rasanya iya saya keren sekarang gitu. Tapi kalau kita compare keluar, kok kayaknya masih banyak yang di atas saya gitu ya. Justru posisi saya sekarang rasanya kayaknya kurang gitu. Ada kok yang di bawah saya umurnya juga lebih tinggi jabatannya dari saya. Gimana ya untuk melihat ataupun menilai bahwa saya juga worth gitu ya untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baik, yang lebih gitu ya dari orang-orang lain. Atau ya mungkin orang tuh punya posisinya masing-masing gitu. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey, Pak Daniel. Kita hanya melihat ke dalam gitu. Oke. Karena setiap orang itu punya keunikan. Yang namanya apel, dia akan frustrasi kalau dia membandingkan dirinya dengan jeruk. Hmm, Dia akan frustrasi. Yang namanya eh, monyet, dia akan frustrasi kalau dia membandingkan dirinya dengan ikan. ya. Kenapa dia bilang ikan jago banget berenangnya kan gitu. Oke. Bisa berenang gitu. Sementara ikan juga frustrasi ketika dia membandingkan dirinya dengan monyet. Mhm. Monyet jago banget larinya, jago banget manjatnya. Saya kok nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar dari air bahkan. Frustrasi. Mhm. Kita itu punya keunikan masing-masing. Jangan pernah membandingkan keunikan kita dengan orang lain. Karena kalau Anda membandingkan dengan orang lain, yang kita dapatkan cuma dua. Pertama, rasa frustrasi. Yang kedua, tidak bersyukur. Hmm. Tuhan itu memberikan setiap orang itu keindahan yang tidak bisa dibandingkan. Kecuali hanya dengan dirinya gitu. Bandingkan diri Anda dengan diri Anda di masa lalu. Bandingkan diri Anda dengan Anda di masa lalu. Anda harus lebih baik dari Anda di masa lalu. Itu aja kalau kita mau membandingkan diri. Yes, oke. Jadi, usahakan jangan lihat keluar apalagi yang orang-orang yang lebih tinggi gitu ya dari kita, karena pasti Ya. kita akan minder, insecure gitu ya, dan kurang bersyukur. Oke, the last tips mungkin, Pak Arfan, tersisa 3 menit lagi ya untuk kita wrap up siaran kita pagi hari ini. Apa yang menjadi poin penting sebelum kita bisa, men-set harga diri kita, sehingga kita pun bisa mengetahui peran dan bisa terus mengeksplorasi diri. Silakan, Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey. Jadi harga diri itu sangat penting, sangat Mhm. penting.
Apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri itu namanya harga diri. Apa yang dikatakan oleh orang lain, biarkan saja. Mereka tidak lebih tahu mengenai kita dibanding dengan diri kita sendiri. Ya. Nah, harga diri itu penting karena hanya dengan harga dirilah kita bisa menemukan yang namanya happiness. Oke. Karena happiness itu, inti dari happiness itu sesungguhnya adalah flourish tadi, bertumbuh, berkembang. Tapi bagaimana mungkin kita bisa tumbuh, berkembang, kalau kita tidak tahu harta terindah yang kita miliki itu apa? Terus kita mau ngembangin apa, mau numbuhkan apa gitu. Kita nggak tahu harta kita terindah apa. Maka tugas kita adalah kenali diri kita, kenali keistimewaan kita. Setiap orang itu hebat, setiap orang itu unik. Setiap orang. Bahwa Anda belum jadi apa-apa hari ini, itu karena Anda belum menemukan diri Anda itu siapa, apa kehebatan Anda. Coba deh temukan. Temukan, yakin itu, Anda akan jadi orang yang hebat. Semua orang itu hebat. Gitu. Anda akan jadi orang yang luar biasa, tidak terkalahkan oleh siapapun. Ya, unbeatable. Ya. Oke. Nah, itulah orang yang nanti akan bertumbuh. Dan kita akan menjadi orang yang sebaik-baiknya, sehebat-hebatnya, semulia-mulianya, menjadi insan kamil. Nah, itulah yang namanya happiness nanti. Flourish, kita bertumbuh. Maka tugas kita adalah itu tadi. Temukan diri kita, kenali keistimewaan kita, miliki pride. Nah, itu ya, kebanggaan mengenai diri kita. Nah, itulah yang namanya harga diri. Self-esteem, kalau bahasa Inggrisnya self-esteem. Nanti self-esteem ini nanti akan menghasilkan self-confidence. Gitu. Dan juga tentu saja self-acceptance. Kita menerima diri kita sendiri. Dan itulah nanti dasar daripada self-love itu. Self-love itu adalah dasarnya kan adalah self-acceptance. Saya menerima diri saya. Kenapa? Karena saya tahu apa keunggulan saya, keunikan saya, keistimewaan saya, kehebatan saya. Nah, itulah yang namanya self-esteem. Dan nanti ujungnya juga adalah yang namanya percaya diri atau self-confidence. Oke. Itu Audrey. Yes, dibungkus dengan sangat mudah gitu ya oleh Pak Arfan dan semoga kita bisa memahami semua listeners bagaimana pentingnya harga diri untuk kita miliki sehingga terciptalah gitu ya kebahagiaan dalam diri, tidak membanding-bandingkan, tidak insecure gitu ya kalau kata anak zaman sekarang dan tidak merasa minder akan apa yang ada dalam diri kita. Yakin dan percaya bahwa kita semua terlahir spesial, tinggal kita cari aja lebih dalam lagi ya. Jangan lupa untuk berefleksi mungkin sebelum tidur nanti ya, ataupun mungkin pagi ini kalau misalnya tidak ada kerjaan yang sangat hektik gitu, untuk bisa memikirkan kembali mungkin masa kecil apa sih yang Anda sukai, yang mungkin bisa menjadi hint Anda punya peran dalam dunia ini seperti apa. Terima kasih Pak Arfan, insight-nya pagi hari ini sangat Sama-sama menarik. Audrey. Sehat selalu, kita ketemu minggu depan, begitu juga semua listeners yang sudah berpartisipasi, yang mungkin belum sempat kami bacakan responnya, mohon maaf, kita ketemu minggu depan karena keterbatasan waktu ya, jadi nggak bisa bacakan semua. So, kami pamit semua listeners, saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be Be happy. be Be happy happy now. now.